Setelah agak dewasaan, si toko hobi yang saya sebutin tadi tuh udah hampir tidak nyetok Gunpla lagi lah gitu. Animart, Adante, Vega itu sudah bisa dibilang tidak update. Adante udah nggak ada. Oh, oke. Adante udah nggak ada. Ya karena udah meninggal juga kan si kokonya, jadi mungkin nggak ada yang ngurus. Sekarang jadi bakso aja pokoknya Adante. Animart di Ciwok sekarang sudah tidak ada. Vega sekarang masih jual Gundam, tapi kan pindah itu ya. Pindah. Nah, udah agak gedean tahun 2010-an. Saya lupa tuh exactnya berapa, tapi kalian pasti tahu ada yang namanya Hobby Mokit. Hobby Mokit itu adalah yang paling murah se-Bandung juga. Mungkin kayak penggantinya Adante tuh bisa dibilang Hobby Mokit. Barangnya cepet dateng, harganya relatif oke lah, rate kali 110, 115. Ya murah lah. Murah. Di zaman itu kayak aksesibel lah pokoknya. Kayak dulu juga tiap pulang sekolah mungkin kalau punya duit tuh menyempatkan buat datang ke Hobby Mokit. Jadi kalau kalian mau repaint khususnya, mereka buka booth sekarang. Kalau nggak salah mereka distributornya Mr. Hobby gitu-gitu juga deh. Oh, dia tuh yang suka di Toy Fair kan? Nah, iya itu. Iya kan? Iya, gue suka lihat tuh. Dia selection chatnya memang betul. Banyak banget ya, mungkin karena distributor kali ya. Iya, bener juga. Dulu Hobby Mokit ya paling murah sampai SNI menyerang itu. Sampai pokoknya banyak banget Gunpla yang saya beli di Hobby Mokit. Paling memorable adalah beli Sazabi. HG Sazabi. HG Sazabi. Sazabi itu kan maksudnya dulu nggak murah kayak 300 ribuan gitu. Iya, itu boxnya udah tebel banget. Box Sazabi setebal itu tuh sekarang udah ada yang lebih tebel. Gustav Kau. Oh, iya juga. Gede banget. HG kan. HG gitu. Gendut sih itu Gundam. Mokit yang biru itu kan? Semok ya, semok. Iya. Ya pokoknya Sazabi tuh kayak udah senang banget. Pulang sekolah naik motor, anjir bawa Sazabi udah kerasa gaul banget gitu kan. Sekarang udah ada yang lebih gede lagi. Pokoknya banyak yang saya beli di Hobby Mokit. Kalau sekarang sih kesana lebih ke beli supply tadi ya kayak cat kayak gitu-gitu. Lebih itunya ke situ. Cerita lucunya adalah dulu mungkin karena Adante udah bisnisnya udahan ya. Di Vega Rangga-Malela, zaman Vega Rangga-Malela tuh dulu stok Adante dipindahin ke Vega. Kenapa saya tahu? Karena Adante tuh khas banget. Khasnya adalah setiap Gunpla yang mereka itu tuh pakai bungkus plastik. Rapi bungkus banget. Plastiknya rapi lagi. Tahu nggak yang ada segitiga di pojokan gitu? Lipatannya rapi bukan? Kayak di press gitu berarti ya? Nggak di press, dilipat. Pakai tangan yang ada segitiga kayak sampul buku kayak gitu. Oh, buset. Kayak gitu. Sorry, pinggirnya segitiga bukan bawahnya. Pinggirnya segitiga. Dan treatment yang paling ini di saya tuh Adante tuh kalau mau beli dicek dulu manualnya. Buka boxnya kan kayak seret gitu, dibuka boxnya, dicek dulu manualnya. Hitungin manualnya. Ada ini part A ada ya, B ada gitu. Even kayak beli SD aja, saya ingat banget beli SD Blue Duel. Itu tuh kan ada satu runner yang buat sirip backpack belakangnya tuh cuma 2 parts doang satu runner tuh. Terus dikasih tahu kayak ini part kecilnya ada di sini ya, nyempil ya. Berarti knowledge-nya si Clerk Store-nya juga itu mah penghobi valid itu. Iya. Mungkin orang-orang yang lebih sepuh tahu lah ya gimana sepak terjangnya beliau mungkin yang di ANT. Saya ingat saya namanya Kotomi. Tapi in case saya salah, tolong dikoreksi banget. Ya itu treatment yang paling dia itu tuh ini kayak checklist-checklistin. Nah, di Vega tuh tiba-tiba ada barang-barangnya Adante. Rate-nya murah banget. Rate kali 80. Rate kali 80, tapi saya tidak punya duit. Terus ada wishlist di situ. Wishlistnya adalah HG Yagdoga. HG Yusi Jagdoga. Astaga. Iya yang hijau. Iya. Junei. Ya. Mau yang lebih duarnya lagi nggak? Tapi dulu saya nggak tertarik sih. Ada EX model Gundam trailer. Wah. Banyak banget. Iya. Harganya berapa tahu? 100.000 doang. Sayang sekali itu X model tuh X model. Belum sampai situ. Ada EX model yang siapa itu? Sky Grasper. Bukan yang Argama. Bukan White yang Base, Live terus. Semua gue sebutin nih. S Gundam Attacker. Yang ini yang bisa masukin Zaku atau Gun Cannon sih lupa. Iya Dop Magella. Iya tahu gue. Iya tahu kan itu kan? Tahu. Yang ada baling-baling bisa dilipat itu. Gun Perry. Gun Perry 200.000 doang. Anjir, itu mah murah itu barang buangan ini kan, barang buangan Adante gitu. Tapi
yang jadi wishlist saya waktu itu Jagdoga, harganya 180.000 doang. Itu saya balik les sama temen cewek saya kan, shamelessly minjem duit. Sorry, nggak 180.000, 150.000. Kayak, please, besok diganti. Ya besoknya beneran diganti. Iya. Itu beneran. Dia panic buying gitu jadi kayak, Iya. gue butuh itu. Iya, butuh. Oh, Jagdoga gitu. Di online juga nggak 150.000 ya dulu harganya gitu. Oh. Ya akhirnya beli sih Jagdoga itu. Jagdoga itu sampai sekarang masih ada. Tapi ya sedihnya itu aja kayak, melihat sisa-sisa Adante yang udah out of business kan, terus barangnya dipindahin ke PG. Ya mungkin tidak terkonfirmasi itu barang Adante, tapi saya tahu itu Ciri khasnya. Adante banget itu. Sama Adante itu ada cap di belakangnya gitu warna biru. Itu tuh. Jadi sekarang kita akan nge-share pengalaman waktu ke toko hobi di luar negeri. Apakah ada yang memorable atau enggak? Mulai dari Kakak Ludov dulu. Mungkin ada, pasti ada. Ada banget. Ada banget. Apa ini sedih atau reminiscing? Ini pattern lagi nih soalnya. Kayak, ini kalau gue cerita ketahuan takut nih. Ini waktu zaman kecil emang berarti emang manja aja setengah mati nih anak. Pak. Natal keberapa ini? Ya Allah. Jadi waktu itu gue ada semacam kayak acara, bukan apa sih, acara kali ya, bukan acara sih, kayak liburan bonding bareng bokap gue lah gitu. Jadi gue sama bokap gue ke Hong Kong berdua doang. Bener-bener berdua doang gitu. Dan one day dia punya chance untuk bisa ajak anaknya ke luar negeri lah gitu. Dan saat itu destinasinya adalah Hong Kong gitu. Karena dia Anaknya waktu umur berapa ya, Pak? Anaknya umur SMA waktu itu. Oh, SMA. Umur 16 umur tahun. Stargazer ya? Setelah Stargazer atau sebelum? Setelah Stargazer Setelah seharusnya. Stargazer, oke. 2007 berarti. Ya setelah benar. Ya kita cukup tahu lah ya kalau Hong Kong itu kan juga cukup ya surga buat para pencinta Gundam gitu ya. Kita tidak tahu, aku tidak tahu, mereka tidak tahu. Oh, jadi selain Jepang, kalian kalau misalnya nanti keluar negeri, kalau misalnya ada kesempatan untuk keluar negeri, mungkin bisa coba Hong Kong sebagai destinasi alternatif kalau mau hunting Gundam. Karena di situ seleksinya cukup banyak banget. Mulai dari action figurnya sampai model kitnya. Jadi ini bau-bau panik lagi nih. Iya. Jadi ada ini ya sih, ada apa sebutannya kayak gitu ya? Analoginya gitu. Ibaratnya bapak gue ini trainer anjing. Gue duginya. Gue duginya. Terus gue dibawa ke satu distrik hobi ini. Nah ini lepas nih. Apa? Panik gue karena gue kayak satu distrik ini kanan kiri ini toko hobi semua gitu kan. Kalau mungkin yang udah pernah, gue nggak tahu di sekarang masih ada apa nggak jalanan ini itu. 20 tahun lalu ya Pak, berarti ya, Pak. Jadi gue harap itu distrik masih ada. Masih langgeng, masih preserve. Iya. Jadi waktu itu saat gue di Hong Kong, waktu itu adalah zaman-zamannya MG Strike Freedom, bos. Oke. Ya waktu itu. 2 versi atau 1 versi? Dua versi. Oke. Udah ada full burst berarti? Ada full burst, ada yang versi normalnya lah gitu. Nah, ya Anda tahu sendiri ya, gue kan Kirayama temannya mantap nih gitu. Considers mania sejati. Iya gitu, terus MG Strike Freedom udah kayak on the list, top of the list banget lah gitu. Jadi begitu gue ke Hong Kong ya pasti yang gue cari itu gitu kan. Aware, berarti sudah aware. Sangat aware. Sudah bisa berpikir. Terus ya udah apa? Jadi adalah sebuah jalan namanya Dundas Street gitu di daerah Mongkok. Jadi itu adalah distrik di mana satu jalan tuh kanan kirinya ada toko hobi, literally toko hobi Gundam. Wah, itu panik sih. Nah, terus gue kesana tuh udah kayak dugi aja gitu. Kayak lu tau gak sih kalau anjing lagi panik gitu, terus dia kayak pipis ke sini, pipis ke situ gitu. Nandain tempatnya. Iya, terus ndus gitu. Nah, gue kayak gitu. Terus pokoknya gue nyari itu MG Strike Freedom lah gitu kan. Kan kalau bisa yang full burst ya, karena kan kayak mumpung dibeliin bapak gitu. Betul, paling prestis. Ya. Tidak tahu malu. Tidak punya malu juga memang kan gitu. Terus
Udah. Pokoknya toko pertama yang gue datengin tuh langsung ada tuh kayak, Anjir. wah, AMG Strike Freedom full burst. Udah, cuman waktu itu harganya relatif mahal karena waktu itu gue lupa berapa dolar Hongkong di tahun 2007 tuh, pokoknya harganya sama aja kayak harganya 1 juta. Lumayan mahal kan. Hongkong dolarnya kan yennya kan 7.000 ya. Nah, terus biasanya tuh lu tuh bisa dapat full burst Strike Freedom saat itu tuh cuma 500.000 saat itu. Kan rata-rata kalau di Indonesia lu bisa dapat dengan harga 700 ribuan lah. Kalau di Hongkong lu bisa dapat dengan harga 500.000 gitu. Jadi murahnya setengah mati lah gitu. Gue nemu yang harganya 1 juta saat itu. Jadi waduh, mahal sih, tapi kayak tanya aja sama bapak gue gitu. Pak, ada Pak yang aku pengen Pak gitu. Karena waktu itu memang waktu itu bapak gue memang udah nawarin gue, lu mau beli Gundam apa gue beliin gitu. Oke, sip gitu. Udah disclaimer-nya. Ya, bener ini kalau ini bener, bukan gue yang gitu. Emang lagi baik aja, bapak gue lagi ada rezeki saat itu gitu. Dapatlah itu langsung tuh toko pertama langsung full burst. Waduh, ya udah gue beli gitu. Pak, ada Pak gitu. Ada Pak itu. Berapa harganya? Ya segitu gitu. Ya udah nih, kamu bayar lagi tuh kasir, udah dapat gitu. Udah kan udah kayak anak happy gitu-gitu. Terus gue nemu ada Strike Freedom lagi yang sama tuh. Model yang sama. 500.000? Ya. Anak. Bapak gue ngeliat ya. Itu bukannya kamu bukannya beli yang sama ya gitu. Itu kan harganya 500.000. Emang kelihatan harganya? Aduh, harganya Gede banget. Tahu gak sih kalau harga apa barang baru ada kayak jok. Iya, tahu. Iya, itu ekuivalennya kan 500.000 saja gitu. Kan gue anak SMA ya, gue nggak pinter berbohong ya gitu kayak. Nggak tahu kan itu palsu kali Pak gitu. Masa harga segitu, orang harga aslinya di Jepangnya segitu. Bener ya kamu ya, awas kamu gitu. Sayang tuh pokoknya duit kamu. Soalnya waktu itu gue juga dibajetin. Pokoknya budget lu nggak boleh lebih dari segini ya gitu kan. Nama orang tua kan gitu kan kayak lu boleh beli tapi budgetnya segini gitu. Terus bener ya itu lu emang lu yang lu mau ya gitu. Soalnya ya kalau gue jadi lu sih, bapak gue bilang kalau gue jadi lu sih ya gue nangis nemu harga segitu gitu. Digituin. Iya gitu. Soalnya itu yakin deh itu palsu ya gitu. Iya Pak, palsu itu Pak gitu. Oh, di Hongkong pula gitu. Ada lagi gitu apa nyari-nyari alasan aja gitu. Ya udah beli biji udah. Habis itu beli sih cuman di dalam hati ya gue keki gitu. Anjing bisa tuh gue kok. Jadi kan enggak kan kalau dulu tuh gue di budget misalnya kayak budget lu 1 juta ya gitu. Oke. Kalau gue dapat dengan harga 500.000 berarti gue ada budget ada sisa 500.000 buat beli sesuatu kayak gitu kan gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa Pak, itu mah palsu gitu. Ya. Bocah. Dalam hati mah gue kan keki anjing bisa dapat lagi gue apa MG lagi apa gitu kali gitu. Gimana cara bawa pulangnya? Segede gitu. Kayaknya Hand carry. Kayaknya sih gue hand carry ya, kayak kayak gue hand carry, nggak mungkin enggak sih. Soalnya gue waktu itu gue sangat yang menjaga kondisi box banget lah gitu. Apalagi full burst kan kayak premium edition gitu kan gitu. Iya, gue hand carry di saat itu. Terus ya udah gue bawa aja sampai ke cabin pesawat sana gitu. Ya kalau Bapak nonton maaf ya Pak ya. Emang itu sebenarnya asli. Cuman ya yang anak SMA gitu. Yang sering bohong gitu. Dosa 20 tahun. Ya Allah, anjing lucu banget. Ya. Tadi kan berarti gue udah ngasih tau aib gue nih. Jatuhnya aib sih itu. Confession. Ya udahlah, kalau begitu sekarang kita balik sekarang ceritanya. Kalau lu sendiri gimana? Apakah lu ada pengalaman saat lu di luar negeri dengan toko hobi dan Gundam itu? Gimana kalau lu? Tapi kayaknya saya tidak tahu malu. Cuma buat saya itu di saat itu ya jajannya lumayan gede gitu. Kayaknya jajan paling gede lah gitu. Yeah. Jadi dulu di Singapura, di Singapura ada toko namanya Takashimaya Department Store gitu. Tahu ya berarti ya? Tahu dong. Nah, karena tahun-tahun sebelumnya orang tua saya suka ke Singapura gitu, dan suka ngasih tahu kalau ini Gundam harganya segini-segini. Kan si pengumpul data banget ya gitu. Kan dulu nggak ada informasi gimana-gimana, nggak bisa nyari di internet juga harganya berapa. Kayak ternyata di Takashimaya tuh sering diskon. Diskonnya tuh bisa 50%, 70%, 80% gitu kan. Akhirnya destinasi waktu ke Singapura tuh ke situ kan dengan niat mencari Gunpla gitu.
Gunpla nemu atau enggak nemu, jawabannya nemu. Saat itu apa tuh berarti yang Astra ya tipe F baru banget Anjir, rilis. yang merah. Wah, 100 apa ganteng HG? banget. HG dong. Oh. Kan udah full equipment gitu. Kalau 100 jujur saya kurang 2010 tertarik. berarti itu tahunnya. 2009 2010. Pokoknya hot banget, real baru rilis banget gitu. Oh iya, BTW disclaimer dulu, itu setelah Krismon ya. Jadi harganya relatif biasa aja. Saya tuh ke Mama. Mah. Enggak, tapi saya enggak minta Astrea karena tahu harganya mahal, 280.000 untuk 1.800 yen ya. Ya pokoknya mahal lah di zaman itu ya gitu. Di zaman itu mahal. Ada yang lebih menggelegar lagi, ini non Gunpla sih, tapi adalah Kamen Rider Kabuto, Case of Rider yang kalau dipencet keluar pecah gitu. Nah, di zaman itu tuh saya lagi koleksi core karena di Station diskon 50%. Jadi saya membeli Gatak, membeli Kabuto, membeli Punch and Kick Hoppa gitu. Beli sisanya tidak terlalu tertarik karena tidak diskon di Station. Either barangnya nggak ada atau ya lupa lah pokoknya. Di sana ada. Harganya 80.000 bang. 80.000. $10. $10. Terus kalian harus tahu di Takashimaya itu dari dulu sampai sekarang nih ya, Gunpla atau produk figur lainnya tuh kalau dijual tuh dibungkusin wrap gitu. Sediskon-diskonnya barang diskon tuh pasti mulus kondisinya. Mulus banget deh gitu. Sisanya tuh saya berarti Zabi, Drake, Hyper Kabuto, Sasodo, Hyper Kabuto. Nah, itu Hyper Kabuto. Tapi yang paling saya suka Sasword, ada kabel-kabelnya coy. Iya. Kabelnya ini karet lagi gitu kan. Kabelnya karet. Terus kayak saya kan tahu diri. Tadi mahnya tuh kayak beli 2 doang, inget banget tuh. Cuma Sasword sama Zabi. Soalnya saya suka banget Zabi tuh. Zabi sama Sasword tuh. Terus ini harganya berapa? Terus ibu saya kan kayak, ya 80.000 gitu, beli lagi aja gitu. Waduh, baik banget. Beli 4 tuh akhirnya kan. Anjir. Beli 4. Ya karena 80.000 ngambil lah. Pokoknya saya tuh mikir kayak ambil Hyper Kabuto nggak ya, kayak nggak butuh gitu. Tapi ambil aja itu. Ya nggak ini aja nggak aja lah. Karena saya udah punya Kabuto biasa. Karena udah punya Kabuto biasa. Jadi ngapain beli Hyper Kabuto kan? Terus diambil aja 4 tuh 320.000 kan. 320.000. Terus nggak tahu ibu saya lagi ada duit atau kayak gimana, terus nanya, cuma ini aja, nggak ada yang lain lagi gitu, nggak beli Gundam gitu. Itu kayak ini beneran atau banget nih gitu. Ini beneran atau jebakan nih? Soalnya saya tuh takut kalau digituin tuh ntar diungkit-ungkit kayak kemarin udah beli mainan mahal nilainya masih jauh gitu. Kan takut ya kalau diungkit-ungkit kayak gitu. Pokoknya side efeknya kalau dibeliin sesuatu tuh pasti diomelin. Pasti diomelin. Diungkit gitu. Terus kayak, ambil nggak ya Astrea ya gitu. Kayak Assalamualaikum. Ngambil Astrea, ya siapa yang nggak mau Astrea? Kalian coba lihat sekarang box artnya Astrea kayak gimana tuh, frontal nembak gitu, Font Spark kan gitu kayak. Bayangin dari yang Astrea bentukan 1/100-nya cuma biasa doang ya keren sih, pakai topeng sih, keren sih. Bayangin udah pakai topeng terus jadi full equipment gitu kan, bocil momen tahan. Langsung ambil gitu, terus kayak udah nih cuma 1 aja nih, enggak, tapi saya tahu diri. Itu kayaknya jajanan paling mahal saya 700.000 udah gitu. 700.000 beli ya udah balik ke Indo. Sama satu lagi waktu zaman Krismon itu. Zaman Krismon 2008 berarti. 2008. Jadi 2008 tuh saya ke Malai. Ya sama lah, diajak kayak apa acara inilah kayak dinas gitu lah intinya. Gitu. Krismon di Indo tuh real. Double O Season 2 nggak masuk toko hobi. Terutama di Bandung ya yang tadi saya bilang. Jadi nggak masuk kayak yang masuk tuh cuma ini doang, Double O. Double O pun dulu belinya di Kid Station dan diskon. Shout out dulu Kid Station, respect banget. Cuma beli 100.000 doang. Rate kali 110 sama kayak beli di toko hobi lah ya. 110.000 tuh saya beli Double O tuh. Baru rilis langsung diskon. Itu Desember 2007 saya beli itu. Desember 2008, sorry. 2008 yang kan season 2 ya. 2000. Nanti takut dimarahin, sorry. Ya 2009 fake fans. Terus 2009 tuh kan Krismon ya itu time window-nya Krismon. GNX, Allow sama Kerudim tuh masuk Indo. Masuk Kid Station doang tuh. Toko hobi nggak masuk. Harganya melambung jauh, yang tadinya 1.200 yen 150.000. Ini jadi 199.000, kan jauh banget ya bedanya ya bang gitu. Udah setelah 2 itu, let's say Arios, Giant Archer,
Orizer Gua inget gitu-gitunya, Gen Archer nggak ada tuh. Serafi dan teman-temannya tidak masuk ke Indo. Iya. Real yang tadi saya bilang baru masuk 3 atau 4 bulan tuh ya Serafinya harganya 299.000 itu. 299.000 itu kan mahal banget yang nggak mungkin kebeli lah gitu. Udah, nggak ini lagi sampai tahun 2010 kan baru masukin lagi. Even Trans Am Racer aja dulu nggak masuk. Oh iya. Sampai Trans Am Racer tuh dulu nggak masuk. Jadi kalau dulu saya punya Gunpla Double O Season 2, ya karena beli di luar negeri tadi atau nitip ke orang tua saya yang lagi dinas ke luar negeri. Gitu. Nah, di Malai ini ada Archer dan Arios sepaket. Yang clear. Enggak, yang biasa reguler. Kan di Indo nggak masuk. Nah, kok sepaket? Enggak, maksudnya sepaket 2 ada. Oh, gua Itu- kira separate box. Iya, separate box. Oh, Regular release gitu. Tapi kan ada dua-duanya ya gitu. Iya. Itu saya ingat banget melihat boxnya Arios tuh, ya Tuhan, ganteng banget, senja banget nih gitu. Iya. Backgroundnya senja. Backgroundnya senja, Iya, bener iya. itu, gak bohong. Terus lihat JN Archer juga, ya Tuhan, ini boleh nggak ya beli gitu. Terus kayak, ma, please gitu. Nggak ada di Indo. Alasan valid sih itu nggak ada di Indo gitu. Nggak ada di Indo, tapi kan dulu orang tuh mana, ya. Pokoknya udah beli di situ. Udah beli tuh, wah, Archer Ariosnya saya mainin di bis gitu kan, bis orang lain mau foto-foto, bodo amat, nggak penting, saya bisa main ini. Pokoknya itu tuh episode Double O-nya lagi JN Archer pertama keluar itu. Oh, yang gimana lagi ngancurin. Pilar. Oh, Enggak, Pilar. sebelum itu kayaknya. Sebelum itu. Beneran pertama banget. Oh. Jadi kan segimana tidak excited-nya gitu mainin robot yang bisa digabungin gitu. Ya, terus waktu itu tuh tripnya lagi ke Malai dan Thailand gitu. Di Thailand ada Orizer. Oh, siapa yang nggak pengen double Orizer? Siapa yang nggak pengen toko utama? Udah gitu Saya tanya. si Bandai pinter tuh. Double O dulu, Orizer Orizer dulu, terus Baru sepaket, designer dulu. Designer color dulu, Designer. baru Trans Am Racer. monyong. Nah, baru Trans Am Habis itu kondenser. Kondens enggak. Itu Iya, ya kan habis itu movie kondenser, kan, coba ya. keluar lagi ini kayak Iya. pinter kau ya. Gitu. Terus di Thailand tuh mahal dulu harga Gunpla-nya di mall, soalnya di mall. Harga Orizer-nya 300.000. Orizer Red kali doang? 300. Buset. Ya itu mungkin harga Krismon itu kali ya terdampak juga. Oh. Ya itu saya kayak, Mak boleh nggak gitu? Ya nggak boleh lah, jelas kan 300.000 gitu. Ya terus saya agak nangis tapi nggak senangis Strike Noir tadi. Jadi ya karena nggak ada di Indo aja gitu. Iya. Terus saya baru punya lagi Double O tuh ya ketika ibu saya ke Malai lagi tuh. Kan nitipnya Double O Racer designer color ya. Dulu saya inget banget nge-SMS ibu saya tuh pakai Asia Hidayah. Asia Hidayah kayak Spesifik ya. nitip ini Double 00 Racer designer gitu yang boxnya warna biru, terus ditelepon kan roaming tuh. Ya, adanya ini namanya Trans Am Racer. Langsung baru loncat-loncat lagu, di Baru lagi itu kan langsung loncat-loncat gitu. pakai efek part pula tuh yang Pakai warna efek pink part. gitu. Set, gitu. Iya. Wah, dapat GN Short 3 kan. Iya. Wah, prestis banget, Bro, gitu. Hmm. Loncat-loncat anjing grill. Sampai sekarang Trans Am Racer-nya masih ada ya. Itu artinya saya merawat barangnya gitu. Masih grateful dibeliin mainan. Terakhir, ini saya mau bahas G-Base karena penasaran. Kayaknya saya punya sedikit memori, tapi kan tidak tahu ya kalau itu namanya G-Base. Seingat saya, dulu tuh ada Kid Station Pondok Indah. Bukan Pondok Indah Mall ya? Pondok Indah bener atau enggak? Yang gede banget Yes. Kid Stationnya. Berarti G-Base tuh di situ? Iya, di dalam situ. Di dalam situ. Nah, seingat saya dulu tuh waktu zaman saya SD pernah foto sama Wing Zero yang patung gitu, Iya. tapi botak, nggak ada Iya. tandanya. Iya. Berarti itu G-Base tuh. Iya itu. Oke. Mungkin Berarti itu udah artefaknya. Itu tahun berapa itu? 2009, 2008. Oh iya. 2009. Nah. Ya itu berarti udah tahun 2004 masih Oh, utuh tuh. 2008, sorry. Oh, 2004 tuh masih utuh tuh patungnya tuh. masih ada berarti. Masih ada. Ada tanduknya. Masih ada. Wing Zero Custom ya? Iya. Wing Zero Custom gitu. Aduh, iya. Oh, berarti saya pernah ke situ cuma tidak tahu namanya G-Base gitu. G-Base itu. Terus Itu lantai bawah apa lantai atas? lantai bawah. Oh, berarti udah pindah. Pernah ke atas ngambil entry bakut saya. Cuma di atas tuh kayak udah jadi gudang, nggak ada. Oh ini. iya, berarti ya dulu Tapi ada tuh- diorama Gundam gede gitu dikacain gitu tuh. Oh, yang di atas tuh. Di atas gitu. Jadi memang Dikacain kayak itu. Yang arsitek-arsitek itu tuh apa namanya? Iya, Maket maket. kayak maket gitu. Ha. Dulu tuh memang G-Base tuh memang kayak segmen utamanya tuh dia ada di lantai atas kan. Dan seperti yang Atas. Iya, dan terus tuh itu tuh menurut gua interiornya tuh niat banget kayak
ini kayak gue sempat bilang kan, ini gue sangat yakin ini bukan orang sini yang bikin. Mecha gitu, mecha. Jadi temanya tuh mekanik tuh kayak di dalam spaceship gitu loh. Jadi kayak imagine kayak lu ke interiornya Star Trek gitu loh. Tapi isi kanan kiri lu tuh box-box Gundam gitu loh. Jadi kayak niat banget gitu, kayak tematik gitu loh tokonya, dan itu khusus buat Gundam gitu. Jadi kayak yang kita yang waktu itu masih SMP kan kayak excited lah ngeliatin gitu kan, dan nggak cuman Gundam doang kan, saat itu kan dia ada MSIA juga, terus HCM Pro lah, kadang ban Presto-nya yang fix figure gitu, yang ada Blast Impulse sama Zaku Phantom lah gitu-gitu. Itu berarti nggak cuma Gunpla doang? Enggak, ada macam-macam action figure ada, terus perintilan-perintilan yang nggak jelas kayak kartu tuh. Kayak gue sempat lihat kartunya Gundam juga sempat ada deh, cuman nggak banyak. Gundam War itu ya kayaknya dulu ya. Gundam War, cuman nggak banyak sih gitu. Mungkin kayak sisa-sisaan stok yang dulu-dulu gitu kali ya. Itu 2004 tuh. 2004. Oke. Terus iya, menurut gue itu mungkin gue cukup somehow gue cukup ngerasa kayak no one can top that sih saat itu sih, karena kalau Gundam Base jadi ada nih, nggak tahu kayak gimana bentukannya. Nggak tahu gimana bentukannya, cuman kalau sampai dia seniat itu, gue berarti ini adalah living proof untuk ntar membandingkan lah ya gitu experience-nya gitu. Iya, maksudnya ada sedikit ekspektasi apakah sejibes zaman gue lihat kecil dulu gitu. Se-amaze itu gitu. Cuman ya we'll see ya gitu. Iya. Tapi dulu Kakak Ludov ke G-Base ngapain, jajan kah atau ikut bakus juga kayak saya kah? Ikut. Iya, gue nggak pernah cerita ya. Jadi gue dulu sempat ikut bakak 2004, tapi waktu itu junior ya, karena kan waktu itu umur gue masih di bawah 15. Jadi yang di bawah 15 tuh dimasukinnya lalu ke junior gitu. Ya udah, masukin aja gue entry di situ. Terus udah. Menang nggak? Gue tadi ini sosok. Gue tadi gue mau cerita. Ya menang, tapi nggak menang juara 1 ya. Juara 3, tapi ya udah gitu. Ya udah gitu aja. Entry-nya apa dulu? Strike Gundam SD. Terus pakai battle damage. Tahu nggak battle damage-nya pakai apa? Soldier. Kan gue nggak Strike Gundam yang SD, terus battle damage-nya itu gue yang kayak item-itemnya itu tuh gue pakein kertas karbon. Oke. Zaman dulu kan masih ada tuh kertas karbon buat mesin tik kan. Bener. Gue pakai itu. Weathering lah ya, weathering. Karena kan gue kan nggak tahu istilahnya. Dan gue nggak tahu weathering tuh yang proper tuh pakai apa yang bagus kan gitu ya. Si bocil ini. Iya, ya udah gue taunya yang ada di rumah pakai itu. Anjir, tapi juara 3 somehow. Respect. Dan masih pakai stiker lagi itu. Itu kan si Strike Gundam kan masih ada stiker kan, tanda kuningnya kan. Kayak kok menang gitu. Gue aja waktu kecil aja gue nggak ada ekspektasi gue menang, karena kan kayak ikut aja. Ya gitu. Udah ikut aja lah gitu, kayak nge-show excitement gue aja ke hobi Gundam ini gitu. Tahu-tahu begitu disebut juara 3 dimenangkan oleh Ludovikus. Dapat apa? Piala. Duit. Voucher. Bukan duit, voucher 250.000 nggak salah. Anjir. Sama bisa beli apa? Stationery Gundam. Oh, Stationery Gundam tuh itu Gundam Seed gak sih? Iya. Terus sama ini jadi dulu tuh ada semacam kayak model kit yang spesial buat campaign gitu kan. Nah, terus gue inget banget nama kotak itu Modelers Cup. Jadi dibuka isinya adalah Freedom Gundam Gold yang anjing. Sumpah first grade. Sekarang kemana? Udah ini udah nggak tahu kemana. Pokoknya first grade Freedom Gundam warna emas. Emas sama bronze ya, mungkin bronze ketiga kali. Lah ya ketiga. Karena kan coating nggak itu? Coating ya. Jadi satu warna semuanya itu semua gold. Entah gold apa bronze, gue lupa warnanya saat itu. Itu sih. Nggak ada sisa-sisanya. Freedom. Ada piala tuh kalau mau lihat di bawah. Nanti kita rekam ya sebagai bukti. Apakah ngibul atau ngibul? Gue tuh nggak mau cerita, kayak gue takutnya kayak belagu banget sih gitu-gitu. Enggak, mesti kayak udahlah. Enggak, bukan. Itu udah 20 tahun yang lalu, guys. Udah relevan kali ya. Jadi udah relevan gitu. Jadi kayak enggak perlu gue tunjukin juga gitu. Tidak mau menggurui juga. Kalian kalau mau menang. Lu mah pemancing. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Kalau saya, seingat saya dulu tuh ya mungkin G-Base atau Kids Station Pondok Indah itu tuh ngeliatnya kayak luas banget gitu. Emang luas, emang gede banget itu. Gede crazy. Tapi saya ya tahun 2009 kesananya. Mau ngedrop itu entry si Bakuts itu, Bakuts. Itu berarti tahun berapa tuh? 2009. 2009. Mau ngedrop entry Bakuts. Terus ya pas ngambilnya kayak beberapa bulan kemudian yang di lantai 2 itu yang mungkin tadinya G-Base itu ya. G-Base udah nggak ada. Dan ya kan saya 2009 tuh udah aware harga lah ya. Ya itu harganya harga-harga mall gitu. Mahal. Emang mahal dan tidak boleh dibeli juga. Tapi tutupnya berarti kapan sih? Itu yang penasaran tuh. Seharusnya Tutupnya. si Kids Station yang sendiri itu tutupnya tuh tahun 2010. Dan gue inget banget di tahun 2010 itu tuh kayak buy one get one gitu loh. Buy one Cuci get gudang one. nggak atau apa? Iya, kayak semacam cuci gudang itu. Oke. Dan waktu itu gue sama temen gue tadi tuh namanya beli borongin semuanya itu. Dan waktu itu tuh banyak barang-barang limited yang mungkin mereka juga nggak aware kali. Oh ini barang limited item. Jadi limited item pun juga dijualin murah gitu. Jadi Apa? yang gue dapet saat itu yang menurut gue sekarang juga udah nggak ada yang jual itu non-grade Exia Gundam 1/100 yang roll out yang warna abu-abu. Itu juga saya dapat di Kids Station dulu 180.000 sih. Iya sih, kayaknya segitu. Sama segitu juga. Harganya segituan lah gitu. Ya dulu Terus- karena nggak ada yang beli, nggak ada yang aware Gunpla juga. Iya dan mungkin juga orang yang nggak ngerti aware Gundam juga nggak tahu kalau si Exia Gundam ini kenapa warna abu-abu Nah juga. iya Itu gitu. kan juga cuma muncul kayak 1 episode 2 episode flashback Itu doang juga kan. cuma satu Iya. frame. Iya, Gak ini lah. Kita yang ngerti Gundam kayak kok ada Iya. beli. Gue murah kan gitu. Terus abis itu apa lagi? Gue inget banget tuh banyak yang limited itu. Cuman yang paling berkesan ya itu. Tapi kalap atau enggak itu? Atau biasa aja? Moderate. Kalap tapi ya kalap anak kuliahan yang masih ada budget lah gitu. Berapa? Beli berapa biji? Oh, duh. 10. Enggak sampai. Ya kayaknya Exia terus Digimon sempet yang figur Rice Greymon tau gak sih? Oh iya tahu. Yang bisa jadi yang shine yang merah yang sayapnya merah apa? Yang level ultimate-nya Shine Greymon. Greymon. Geo Greymon jadi Rise Greymon. Yes. Oh itu diskon juga ada. Diskon kan nggak laku yang Benar. Gitu. Anjir itu keren banget pengen lagi. Iya, kayaknya itu deh. Yang gue inget sih itu ya, cuman gue lupa apa lagi. Si temen beli apa sih temen? Beli juga tapi. Iya, tapi gue lupa dia beli apa. Kayaknya sih HG Double OG gitu. Soalnya seinget gue HG Double juga banyak yang di sale saat itu. Gitu. Pokoknya sampai habis lah pokoknya udah habis itu dia ditutup diganti Waterboom apa sekarang. Iya. Gitu. Ya jadi the more you know aja kan biasanya yang kalian tahu tuh tadi yang saya ceritain tuh distributor ini kan lebih lekatnya dengan satu ya gitu. Sebenarnya dari dulu ada 2 gitu. Enggak, lebih tepatnya si yang Lu tahu Station ini pertama Gue gitu. baru inget tadi. Apa? Distributor di salah satu distributor pertama yang jual Gundam itu salah satunya sebelum yang sekarang ya Anaka Toys. Ingat nggak? Anaka, namanya Anaka Toys. Nggak tahu, sumpah. Sumpah, gue ingetnya itu nama salah satu distributor Gundam saat itu tahun 2000 awal tuh distributornya itu. Karena Ada stikernya nggak? ada orang di majalah itu juga ada kok. Di majalah Animonster gitu tuh ada Ini kayak distributor. bahasan lebih tua lagi kali. bukan generasi saya, jadi kan saya tidak tahu. Tadi up to my knowledge tuh Ada. di zaman saya hidup ya dari dulu si Kids Station ini sama yang dulu yang ini belum mereka kan baru 2010-an Dulu gitu tuh kan. berarti MAP kan? Iya benar. MAP sama si Anaka ini berarti nih yang gue Mungkin iya ya. Ya Yang- sekarang ada 2, ada MAP sama ada Anaka. ini. Gue inget tapi mungkin nggak nggak se-big player MAP. Cuman gue inget mereka tuh juga nyetok Gundam-Gundam juga di mall-mall yang daerah Jakarta Barat yang gue inget saat itu. Oke. Nggak tahu ya di Bandung kayaknya nggak aware aja, tapi kalau di Bandung sih dulu departemen store-nya ada Metro, Matahari. Di Matahari kan dulu masih ada tuh. Even 2009 juga saya ke Taman Anggrek masih ada kok. Astrea tuh. Itu maksud gue mall Jakarta Barat itu Taman Anggrek. Karena gue inget gue inget si Anaka Toys ini masukin Gundam tuh. Gue inget Ke Matahari. Bukan, Matahari itu jatuhnya berarti ya. Taman Soalnya Anggrek 2009 masih ada Astrea tuh 100 di Matahari tuh. Oh berarti iya kali ya. Iya itu berarti Matahari mestinya ya. Itu. Iya inget banget gue tuh advertisement majalahnya tuh ada by Anaka Toys distributed by Anaka Toys gitu. Salah gitu. Siapa tahu ada yang lebih tua dari
kita lebih senior, maksudnya Iya. lebih senior, Mungkin dan bisa lebih aware. Ya, mungkin bisa dibantu diperjelas lagi. Iya, Gue soalnya informasinya seinget gue gitu. ada namanya anak toys gitu. Iya, iya. Jadi segitu saja sharing-sharing tentang toko hobi dari dua POV daerah yang berbeda, Jakarta dan Bandung. Bandung. Sebenarnya masih banyak kali yang harus diomongin. Itu Banyak. kayak cuma sekitar 70% dari obrolan yang harusnya full. Tapi mungkin another time gitu. Terima kasih banyak Kakak Ludov sudah Terima kasih meminjam juga sudah mengundang equipment saya juga. dan tempatnya yang tidak tahu malu ini shamelessly. Ini mumpung lagi ada Kakak Ludov. Karena baik nih, jadi katanya beliau mau bertanya kepada kalian, kira-kira topik apa lagi ya yang kalau misalnya ke depannya kita bahas tuh kalian pengen tahu gitu loh, biar menaikkan. Nggak ada sih, nggak ada. Enggak sih, kita tidak sok-sokan aja gitu. Kasual. Tapi kalau misalnya kalian ada topik yang mau ditanyain dan mungkin akan kita bahas next time, boleh lah. Kalau saya sih tidak menerima request konten ya, karena ada beliau, jadi ya saya harus berperilaku baik gitu. Jadi terima kasih banyak ya sudah Berperilaku baik. nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Ludov 06. Dia juga sih Nggak. harus dong. Kan lu yang upload Iya. juga di sini. Oh. Ya kalau saya sih sunnah ya. Kalau beliau wajib biar 100.000 breaker by the end of the year ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak. Ya Sampai jumpa Allah. lagi di video berikutnya. Dodo.